Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari Pemakalah untuk tema seminar strategi penguatan human capital berbasis inovasi dan keberlanjutan dalam menghadapi transformasi digital dan future of work di Indonesia akan mempresentasikan terkait tema tersebut. Terus terang ini disusun oleh Andi Garcia, Haji Nur Risa ini, Rasmita Dinata, dan Reza Sandia. Saya sendiri Rasmita Dinata. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan, latar belakang dari tema ini adalah perkembangan teknologi digital seperti AI, IoT, Big Data, dan otomatisasi telah mengubah proses bisnis serta pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Transformasi digital melahirkan konsep future of work yang ditandai dengan pola kerja yang lebih fleksibel dan kebutuhan kompetensi baru, baik keterampilan digital maupun kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Di Indonesia masih terdapat kesenjangan kompetensi digital yang menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja. Oleh karena itu, penguatan human capital berbasis inovasi dan keberlanjutan menjadi strategi penting untuk menghadapi perubahan dunia kerja di masa yang akan datang. Rumusan masalah: bagaimana transformasi digital mempengaruhi human capital? Apa tantangan human capital dalam menghadapi future of work? Bagaimana strategi penguatan human capital berbasis inovasi dan keberlanjutan? Bagaimana peran kepemimpinan dan pengembangan kompetensi dalam era digital? Tujuan penelitian yaitu menganalisis peran inovasi dalam penguatan human capital, peran berkelanjutan atau sustainability, kemudian strategi menghadapi transformasi digital, strategi menghadapi future of work, bagaimana model pengembangan SDM yang adaptif dan kompetitif. Kajian teorinya, menurut Becker tahun 1993, human capital adalah pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kompetensi, dan kemampuan individu yang memberikan nilai strategis bagi organisasi. Digital transformation adalah perubahan organisasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Untuk apa? Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kerja. Konsep future of work, karakteristiknya: 1. AI dan otomatisasi meningkat. Hybrid working. Yang ketiga, remote working. Yang keempat, kolaborasi digital. Yang kelima, muncul pekerjaan baru. Lalu kemudian apa kompetensi yang dibutuhkan? Yang pertama adalah critical thinking. Yang kedua, creativity, problem solving, communication, leadership, dan digital skill. Metodologi penelitian. Peningkatannya kualitatif dengan metode studi literatur atau literatur review, sumber data, jurnal ilmiah, buku akademik, laporan WF, laporan ILO, dan publikasi terkait human capital. Transformasi digital, inovasi serta future of work. Teknik analisisnya dimulai dari identifikasi literatur, kemudian kategorisasi tema, analisis dan sintesis temuan, kemudian penyusun kesimpulan. Lalu apa tantangan utama human capital di era digital? Tantangan utama adalah skill gap atau terjadinya gap keahlian. Kompetensi tidak sesuai kebutuhan industri. Kemudian ada perubahan budaya organisasi. Harus adaptif terhadap teknologi. Yang ketiga adalah resisten terhadap perubahan. Resisten itu dalam artian bahwa ada ketakutan atau kekhawatiran terhadap otomatisasi. Yang keempat adalah literasi digital rendah, yaitu kesenjangan mengakses teknologi. Dampak artificial intelligence. Dampak positifnya: 1. Efisiensi kerja meningkat.
produktivitas meningkat, pengambilan keputusan juga bisa berdasarkan basis data, inovasi organisasi yang dampak negatifnya adalah kurangnya pekerjaan rutin, ancaman displacement tenaga kerja. Ada perubahan posisi, mungkin ada beberapa yang harus dikerjakan oleh teknologi, digantikan. Strategi upskilling dan reskilling. Upskillingnya adalah meningkatkan kemampuan yang sudah dimiliki, menjadi hal yang mandatori harus dilakukan. Reskilling mempelajari kompetensi baru untuk pekerjaan berbeda. Implementasinya adalah bisa dengan e-learning, webinar, sertifikasi, coaching, mentoring, atau project based learning. Kepemimpinan transformasional itu menjadi mutlak bagi peran pemimpin sebagai agen perubahan, penggerak inovasi, membangun budaya belajar, mengurangi resisten perubahan, meningkatkan employee engagement. Kompetensi pemimpin digital itu harus memiliki satu digital mindset, komunikasi yang efektif, emosional, intelijen, dan sebagai perubahan change management. Nah, lalu bagaimana dampak terhadap sustainable human capital? Otomatis ini akan meningkatkan kompetensi atau pengembangan berkelanjutan, kesejahteraan meningkat, work-life balance, kesehatan mental, lingkungan itu disebabkan oleh lingkungan kerja yang sehat, nyaman, jalur karir yang jelas, pengembangan karir, dan ini juga otomatis bisa menurunkan turnover karyawan. Itulah yang poin penting dari sustainable human capital adalah menurunkan turnover karyawan. Model strategi penguatan human capital bisa dengan model strategis penguatan human capital itu akhirnya bisa disebabkan atau diupayakan oleh satu transformasi digital. Otomatis itu kan meningkatkan inovasi, mandatori harus didukung oleh upskilling dan reskilling, pemimpin yang transformasional atau agen perubahan, otomatis itu akan keberlanjutan dari human capital menjadi terjaga. Jangan lupa untuk selalu mengevaluasi secara berkelanjutan, dan itu akan melahirkan keunggulan yang kompetitif dan sehingga future of work menjadi readiness. Kesimpulannya adalah penguatan human capital berbasis inovasi dan keberlanjutan merupakan strategi untuk menghadapi transformasi digital dan future of work. Melalui pengembangan kompetensi, kepemimpinan, transformasional, dan pembelajaran berkelanjutan, organisasi otomatis dapat meningkatkan daya saing serta mencapai kinerja yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Presentasi terkait human capital, strategi penguatan human capital berbasis inovasi dan berkelanjutan dalam menghadapi transformasi digital future work telah disampaikan. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.